Balik lagi di channel Ojos BV. Di video kali ini saya akan share lagi ke teman-teman mengenai barang-barang yang paten banget untuk kita bawa ngepas keliling ataupun jualan lainnya ya. Sekaligus di video ini saya akan memberikan trik dan tips gimana caranya biar kita punya untung perharinya gede, biar hasilnya lumayan pastinya kan. Terus saya akan berbagi tips juga gimana caranya agar barang yang kita bawa itu anti ditolak warung. Oke, simak terus videonya karena di video ini saya akan memberikan daging semua. Oke, nah untuk barang yang pastinya udah sering banget saya bahas ya di tiap video itu mengenai share barang-barang yang dengan keuntungan yang besar. Nah, seperti korek kuping itu kan modalnya kecil, untungnya gede ya, marginnya gede banget, bisa 100%. Nah di video kali ini saya akan share lagi ke teman-teman, nggak henti-hentinya saya akan share ke teman-teman. Saya akan share mengenai pisau cukur Kingsman ini, pisau cukur yang murah tapi untungnya paten banget. Untuk ecerannya pastinya teman-teman udah tahu semua. Eceran Kingsman ini rata-rata di daerah saya Rp5.000 untuk yang mata 2, yang mata 3 ada lagi rata-rata di ecernya Rp6.000 sampai Rp7.000. Ini modalnya murah banget tuh. Ini satu packnya ini modalnya sekitar 35 ribuan sampai 30 ribuan juga ada, tergantung mereknya sendiri ya. Biasanya saya ngasih ke warung ini modalnya ya 4 ribuan. Kadang ada juga warung yang ngecer 5 sampai 6 ribu ada juga nih. Rata-rata saya ngasih modal ke warung satu packnya ini, satu isi 2 lusin ini saya ngasih modal ke warung itu sekitar 96.000 atau 95.000 deh. Minim-minimnya saya kasih 90.000. Jadi dari satu pack ini aja saya udah bisa dapetin keuntungan Rp55.000. Fakta bro. Jadi teman-teman buat yang pemula ya, ini wajib dibawa banget nih, wajib dibawa banget. Dan dari dulu saya nggak pernah ketinggalan bawa barang seperti ini. Catat ya, Gillette Kingsman. Untuk teman-teman yang mau cari barangnya, saya udah sematkan toko-tokonya di pojok sebelah kiri sini ya, atau di sini. Pokoknya di deretan sini, nanti teman-teman bisa cek, bisa langsung ke tokonya, bisa langsung belanja di situ. Karena harganya malah lebih murah daripada di daerah saya, beneran. Oke, pisau cukur Kingsman itu. Berikutnya lagi, barang yang selalu saya rekomendasikan ya. Dan ini barang terlaris yang saya jualan di sini ataupun sekarang kan di online ya. Ini termasuk barang yang paling laris banget dan best seller juga nih. Ini lem handsome super glue ini teman-teman, kan modalnya teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Modalnya itu cuman 17 ribuan deh, rata-ratanya 18.000 tergantung tokonya ya. Nih, ini rata-rata daerah saya itu ecerannya 5 ribuan. Eceran 5 ribuan. Kenapa eceran 5 ribuan? Karena untuk eceran yang 3 atau 4 ribunya saya kasih yang sejenis Ajesco ya, kayak lem Artico seperti itu. Jadi ini eceran 5 ribuan dan kualitasnya cukup bagus juga nih. Biasanya saya ngasih modal ke warung untuk yang model seperti ini itu, ngasih modal ke warungnya sekitar 4 ribuan. Jadi 48.000 per kepingnya. Jadi untungnya kan paten banget, teman-teman bisa cek sendiri deh. Ini untuk barang kedua ya. Ini teman-teman wajib bawa, dicatat juga. Yang mau cari barangnya, yang pastinya saya udah tag toko-tokonya di bawah. Harganya murah banget, untuk dijual lagi memang untungnya paten banget bro. Jangan salah. Berikutnya lagi teman-teman, barang yang saya rekomendasikan lagi untuk teman-teman bawa ya. Yang pastinya sendal-sendal seperti ini. Ini salah satu sampel aja. Sebenarnya banyak banget jenis sendal yang biasa saya bawa ya, dari mulai Swallow, Skyboat, Sun Swallow, Pearl Swallow, terus sendal Meli, sendal Ardil Resbury, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Saya udah ngelotok banget itu kalau barang-barang seperti itu ya. Ini salah satu contohnya, ini sebut aja nih, nah Hello Kitty ya. Ini modalnya murah banget bro. Ini modalnya di daerah saya itu sekitar 70 ribuan deh selusin ya. 70 ribu selusin, jadi setengah ini cuma 35.000 rupiah. Ini saya biasanya daerah saya itu eceran 10.000 per piece-nya ya. Jadi kalau saya ngasih modal 8.000, untungnya kan paten banget bro. Pokoknya satu tangki motor tuh udah penuh dah. Oke, buat teman-teman yang nyari barang-barang murah lagi, termasuk sendal-sendal ini, boleh juga kok dicek di keranjang
pojok sebelah kiri ini. Oke. Nah, itu tadi dari barang-barang ya, 3 barang yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Berikutnya lagi saya akan kasih teman-teman tips dan trik gimana caranya biar untung kita makin gede dari jualan ya. Karena memang basicnya dari jualan barang-barang seperti ini, untungnya memang gede-gede banget. Terus gimana caranya, ini saya kasih ide dan saya share lagi nih. Jadi teman-teman, selain barang yang saya bawa setiap harinya, saya juga menggunakan sistem order nih. Misalkan pokoknya kita sistem palu gada deh, apa yang lu minta gua ada gitu loh. Misalkan ada yang pesen seperti center-center yang model lain, kebetulan saya bawa juga sih sehari-hari ya. Cuman kadang saya bawa sampel aja, nanti kita catat pesenannya. Misalkan alat listrik kayak gembok-gembok, kayak center atau misalkan lampu-lampu emergency, itu boleh teman-teman tanyain juga, gali. Apalagi buat warung-warung yang udah kita kenal ya, catat nanti kalau kita orderannya udah cukup banyak, itu bisa kita antar dan itu bisa menambah penghasilan kita. Mau diantar hari itu juga, kalau deket langsung, biasanya saya diantarnya hari itu juga atau sorenya, atau maksimalnya 1 hari 2 hari, tergantung perjanjian kita deh mau nganternya kapan ya. Dan dipastikan juga kapan ready uangnya, karena saya jualan itu biasanya cash semua, saya nggak pernah ngasih kredit ke toko ya, karena nanti kebiasaan kalau kita udah kasih kredit sekali, dia biasanya nagih terus ya. Itu cara untuk kita meningkatkan penghasilan kita dari jualan ya. Selain barang kita bawa, kita juga harus rajin nawarin barang yang misalkan barang yang enggak kita bawa gitu. Apalagi dengan modal kita kecil, itu salah satu cara untuk kita nambah penghasilan. Berikutnya lagi teman-teman, untuk cara nambah penghasilan ya, pasti kita harus benar-benar rajin searching mengenai barang-barang ya, atau scanning mengenai barang-barang, berbagi informasi sama teman-teman canvasser lain. Salah satu contohnya kita di sini ya, di channel ini saya share juga mengenai barang-barang yang paten banget. Walaupun mungkin baru 60% deh barang-barang yang saya sharing di sini ya, tapi nanti saya akan sharing semuanya. Mungkin teman-teman nggak sadar ya, tiap video itu saya selipkan barang-barang yang memang benar-benar jadi andalan, walaupun nggak semuanya. Cuma kalau teman-teman menyadari, tapi kalau teman-teman yang canvasser senior udah di atas 5 tahun, udah di atas 8 tahun canvasser, itu pasti tahu semua. Oke. Nah, berikutnya lagi nih, gimana caranya biar kita jualan itu anti ditolak warung ya. Nih, ini pertanyaan yang sering banget muncul di beranda saya, melalui DM Instagram, di Facebook, yang pastinya di YouTube juga. Sebetulnya untuk jualan seperti ini anti ditolak warung ya, temanya seperti itu. Jadi biar nggak ditolak warung, intinya kita harus karakter ya. Karakter kita tuh harus bagus dulu deh. Yang penting mental dulu deh. Mental tuh kita harus, yang satu percaya diri ya. Yang satu percaya diri. Lu tes deh, kita harus pede aja. Pede masuk warung itu pede. Walaupun misalkan teman-teman sales pemula, misalkan baru mulai, lu tunjukin percaya diri deh. Itu kuncinya. Kalau kita kayak kelihatan down ya kayak gitu, itu biasanya nggak dibeli tuh. Kalau kita percaya diri dengan nawarin produknya pede, kita bawa ini, itu biasanya menarik konsumen untuk membeli ya. Itu trik pertama, yang pastinya percaya diri. Itu dari segi karakter kitanya dulu ya. Yang kedua ya pastinya mental kita harus berkaitan dengan percaya diri tadi, kita harus berani juga. Yang kedua trik dari saya biar jualannya laris itu, selain tadi percaya diri, kita harus nguasain produk juga nih. Harus nguasain produk, terutama kalau barangnya mungkin udah kelihatan, terutama di harga. Nah, ini juga buat teman-teman pemula ya. Misalkan teman-teman belum tahu harga-harga barangnya, ini saya kasih trik ya. Misalkan teman-teman nggak tahu harga barangnya, misalkan taunya harga modalnya aja. Misalkan tahu harga modalnya, anggaplah ini udah tahu harga modalnya. Teman-teman misalkan untuk pemula yang baru mau mulai jualan, teman-teman pastikan warung nanti nanyain ya, ini ecerannya berapa nih? Misalkan ada yang mau beli nih, ecerannya berapa nih? 5.000,
sedangkan kita ngasih modalnya berapa ya? Pasti lupa deh, pasti karena item kita banyak ya. Kita kasih catatan di sini. Nah, harga jual ke warung aja ya untuk ecerannya, misalkan harga jual ke warungnya 48.048 per 55 itu maksudnya eceran ke warungnya. Jadi kita kesannya profesional banget ya. Apa di belakangnya deh kecil aja, nggak usah gede-gede, pakai spidol permanen atau mau pakai pena kayak atau mau gimana. Itu aja triknya sebetulnya. Untuk menambah percaya diri ya. Jadi kita nggak perlu lihat lagi nota, nggak perlu lihat lagi catatan. Pokoknya kita walaupun pemula, kesannya gimana harus tetap profesional banget dan kesannya kita udah lama banget jualan. Oke. Oh ya, ini saya ketinggalan ya. Tadi untuk menambah jualan kita mundur dulu sedikit. Nah, teman-teman, untuk kita nambah penghasilan itu sebetulnya kita mau jualan khusus boleh. Khusus itu dalam artian mau alat listrik aja boleh, mau jajanan pun termasuk boleh, mau khusus jajanan boleh, mau khusus sendal-sendal juga boleh, tapi intinya item atau variannya diperbanyak ya. Jadi kemungkinan toko ngambil banyak itu gede banget gitu loh. Intinya itu, untuk tadi balik lagi kita ke gimana caranya untungnya gede setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi gimana trik atau caranya biar nanti ditolak warung. Kalau saya biasanya ya, biar nggak ditolak warung nih, misalkan kita udah masuk nih, karakter kita udah masuk ke warung dengan kunjungan kita sering, warung kita udah kenal ya, kemudian mulai nanyain barang, saya turunin biasanya semuanya ya, kecuali yang di tas obrok itu barang-barang cadangannya, misalkan kita keluarin dulu dus andalan kita, barang-barang andalan kita. Jangan takut capek deh, takut capek misalkan dalam arti ngangkat nurun barang. Itu yang jualan pakai motor ya, yang mobil pun termasuk sih kayak gitu, tapi kalau di mobil kan lebih simple ya, kita biasanya bawa sampel. Intinya jangan capek ngangkat nurunin barang deh, pokoknya bongkar semua barang, walaupun jangan diacak-acak banget sih, maksudnya dibongkar sampel-sampel barang yang jadi andalan sambil kita scanning nih. Kan biasanya ada etalasenya nih di warung, barang-barang yang kita bawa ataupun yang digantung-gantung, kita tawarin yang belum ada ataupun yang udah habis baru kita tawarin seperti itu. Biasanya warung itu kebanyakan sih nggak nyatet barang yang habis ya, hanya sebagian kecil aja toko yang mencatat barang yang habis, misalkan habis ini. Kita ingetin aja, misalkan dilihat di etalasenya, wah korek kupingnya kayaknya udah habis, berarti kita harus keluarin korek kupingnya. Misalkan korek gasnya tinggal 1 piece lagi atau tinggal 3 piece lagi, biasanya kan udah pasti minta tambah ya, korek gas magnetnya tinggal 3 piece lagi, tawarin seperti itu. Nah, jadi itu aja sih sebetulnya trik-triknya teman-teman ya, walaupun ini secara umumnya aja, tapi mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman. Untuk yang lebih dalamnya lagi sebetulnya nanti tuh dari pengalaman sendiri deh. Dari pengalaman sendiri teman-teman tuh pasti nanti tahu trik-triknya sendiri ya. Oke, akhirnya kata saya Ganjar Ojes pamit, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.